Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya bisa mendapatkan 1 miliar pertama. Mungkin nanti teman-teman sekalian yang belum nonton bagaimana cara saya mendapatkan 100 juta pertama, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Dan di video kali ini saya ingin menceritakan kisah saya dan trik saya dan cara saya bagaimana caranya agar bisa mendapatkan 1 miliar pertama. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian, yang berbicara tentang 1 miliar pertama ya tentu ini semuanya butuh proses, butuh cara, butuh strategi, ya butuh teknik, butuh ya keajaiban dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah setelah saya mendata dan meneliti ya masing-masing itu punya cara dan trik sendiri-sendiri teman-teman sekalian. Bagaimana cara kita mendapatkan 10 juta pertama, 100 juta pertama, dan 1 miliar pertama dan lain sebagainya. Baik, kita akan bedah yang pertama. Yang pertama adalah ya, ini kita masuk di mental dan mindset dulu ya. Mental dan mindset ini adalah teman-teman mulai berani berproduktif ya. Jadi manusia saat ini menurut saya adalah siapa pemenangnya adalah dia yang betul-betul memiliki produktivitas yang bagus. Ya, jadi teman-teman sudah tidak ada istilah lain, istilah lagi itu istilahnya santai ya, malas-malasan dan lain sebagainya. Ya, hindari itu dulu teman-teman sekalian. Kita harus punya mindset gimana caranya kita memiliki produktivitas yang baik. Ya walaupun teman-teman misalnya adalah, tapi kan saya sibuk masak Mas Didi. Masaknya harus bisa menghasilkan produktivitas yang baik. Mungkin bisa sambil direkam, ya masaknya itu bisa menghasilkan dan lain sebagainya. Yaitu produktivitas teman-teman. Atau teman-teman yang saat ini ya lebih banyak santai, nonton drakor, nonton Netflix ya. Nah saran saya mulai dihindari dulu ya. Cari ya sesuatu yang bisa menghasilkan produktivitas. Itu dulu. Yang kedua, mindset yang kedua teman-teman mulai cari mentor. Cari ya, mulai namanya investasi leher ke atas. Apa yang teman-teman butuhkan, ilmu apa yang teman-teman butuhkan atau upgrade ya skill, kemampuan, keilmuan, saran saya teman-teman cari mentor. Cari sampai dapat mentor yang teman-teman inginkan. Misalnya saya dulu pengen belajar tentang bagaimana bisa berjualan, bisa mendapatkan omset 100 juta, saya cari mentor. Bagaimana berjualan menggunakan Facebook Ads, IG Ads, saya cari mentornya. Bagaimana berjualan menggunakan Google Ads, saya cari mentornya. Bagaimana berjualan ya bisa menghasilkan miliaran rupiah, saya cari mentornya. Itu dulu teman-teman sekalian. Ya tetap harus mau belajar mengupgrade skill diri kita, kemampuan kita, keilmuan kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah teman-teman mulai membagi waktu. Membagi waktu ini seperti apa Mas Didi? Membagi waktu, ya kita banyak di rumah, nanti juga kita banyak ya berkunjung ke tempat orang lain, silaturahmi, ya kemudian kita ngobrol dengan teman-teman, klien dan lain sebagainya. Ya jadi ini penting juga teman-teman ya. Makanya saya alhamdulillah sekarang punya amalan yaitu sehari saya harus ketemu dengan orang yang berbeda. Ya mungkin 2 orang ya atau 3 orang dan lain sebagainya. Baik itu dalam bentuk Zoom, dalam bentuk telepon atau kita ketemuan dan lain sebagainya, ngopi, ngobrol dan lain sebagainya. Itu adalah cara saya untuk mendapatkan klien-klien secara offline. Karena menurut saya kalau kita sudah ngopi, ngobrol, maka kedekatan personal itu akan lebih kuat dan lebih dapat dibandingkan kalau kita sekedar WA, tanya kabar dan lain sebagainya. Itu penting sekali bagi saya teman-teman sekalian. Makanya ketemu orang lain itu hal yang sangat baik untuk teman-teman bisa mendapatkan upgrade diri, mendapatkan 1 miliar pertama. Yang keempat, kuatlah di kekuatan teman-teman sekalian ya. Jadi saya sendiri alhamdulillah public speaking juga itu otodidak belajar ya, depan kamera dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama kita paham betul bagaimana kekuatan kita. Oh, kekuatan saya ada di public speaking. Saya alhamdulillah ngajar dari sejak 2006 sampai sekarang pun saya masih ngajar. Nah, ngajar saya ini adalah kekuatan bagi saya. Maka ketika saya lemah di bidang tertentu, saya tidak akan melakukan itu teman-teman sekalian. Teman-teman fokuslah di kekuatan. Jika teman-teman merasa enjoy dan bagus hasilnya, berarti itu kekuatan teman-teman sekalian. Ya sudah, lanjutkan saja. Mainkan saja di situ. Maka kalau kita kuat di kekuatan, kita akan menjadi nomor 1 teman-teman sekalian. Saya alhamdulillah kuatnya apa? Kuatnya bikin konten. Alhamdulillah kuatnya apa? Kuatnya optimasi SEO. Alhamdulillah kuatnya apa? Kuatnya bikin website. Alhamdulillah kuatnya apa? Kuatnya negosiasi dengan orang lain, ketemu orang lain, ya dan lain sebagainya. Jadi kalau lemah, ya teman-teman nggak usah. Misalnya saya main golf nggak bisa, ya sudah, saya lemah, nggak bisa main golf. Saya dulu jago main bola, sekarang udah nggak jago lagi main bola, udah lama gitu kan. Ya udah, saya lemah di sana. Saya tidak mau memaksakan diri ketika saya lemah di sana. Ya, itu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman kalau emang nggak bisa, nggak usah. Ya, kalau emang nggak bisa, tidak usah. Tapi kalau emang bisa, silahkan lanjutkan itu. Contoh saya bikin kue nggak bisa, akhirnya saya juga jualan kue, pancake durian, ya nastar durian dan sebagainya. Akhirnya kita rekrut orang lain untuk membuat kue tersebut gitu kan.
Nah, banyak yang bisa kita lakukan dengan kekuatan yang kita punya, teman-teman sekalian. Nah, itu yang keempat ya. Nah, yang kelima, mulailah teman-teman mencari produk-produk yang kira-kira itu adalah tentang diri kita, kuat di kekuatan kita. Contoh, produk-produk saya kuat di kekuatan saya adalah SEO. Produk saya apa? Jasa pembuatan website, jasa SEO. Saya membangun personal brandnya adalah tentang SEO, maka saya jualan produk apa yang saya kuat di sana. Itu lebih baik, teman-teman sekalian. Makanya contoh nih, teman-teman sekalian ya. Ada orang misalnya ya, dia tuh istilahnya adalah jago banget ngomongin tentang umroh, tentang haji. Tiba-tiba jualan toko oleh-oleh haji, toko oleh-oleh umroh, cocok menurut saya. Kuat banget. Kemana-mana dia ngomong tentang haji, kemana-mana dia ngomong tentang umroh. Dia buka travel umroh, cocok menurut saya. Ya, jadi kalau dia sudah kuat di kekuatan, kemudian jualan produk di sana, itu menurut saya kekuatannya jauh lebih kuat. Dibandingkan misalnya dia jago ngomongin umroh, ngomongin travel umroh, tiba-tiba dia jualan bunga dan lain sebagainya. Nah, ini personal brand ya terhadap jualan dari produk yang dia launchingkan itu tidak make sense, teman-teman. Nah, boleh-boleh saja sebenarnya, cuman kurang cocok ya, kurang tangkas dan lain sebagainya. Makanya kita tuh ketika sudah paham semua hal, kita launching produk kita di sana itu jauh lebih kuat menurut saya. Makanya saya kadang nggak berani melaunching produk yang saya tidak kuat di kekuatan di sana. Tapi kalau emang bisa, teman-teman coba, saran saya coba. Oke ya. Nah, berikutnya apa? Udah 5 ya. Ini yang keenam ya. Yang keenam, cari margin yang kira-kira kuat, teman-teman. Ya, mulai sekarang kita jualan produk tuh hindari ya. Ini prinsip saya. Saya menghindari ya retail yang keuntungannya cuma 500, 700 bahkan 1000. Kalau saya termasuk orang yang tidak setuju dengan retail terlalu murah. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena saya lumayan setuju dengan murid-murid saya yang jualan produknya itu unik ya, kemudian mainnya lebih ke B2B. Ya, margin yang dia dapatkan jauh lebih kuat sehingga kita tuh mendapatkan keuntungan jauh lebih besar. Ya, capeknya sama. Bisnis online-nya sama. Tekniknya sama, mirip teman-teman sekalian. Tapi kalau kita sekali mendapatkan transaksi itu mendapatkan yang luar biasa. Contoh, misalnya ya dia jual bawang goreng paling keuntungan satu toples ya cuman 2.000 3.000 gitu kan. Ya, mainnya kuantitas ya boleh-boleh saja. Ya, tapi ketika dia main B2B, nembak pabrik, produsen bawang goreng, deal 10 ton, 20 ton, langsung kerasa uangnya teman-teman sekalian. Langsung kerasa. Dan dia bisa jualan produk-produk yang lain yang bisa, dia kekuatannya di mana, dia bisa jualan produk di sana. Ya, main retail boleh, tapi saran saya marginnya jangan terlalu tipis, teman-teman. Saya itu beberapa kali ketemu dengan teman-teman UMKM gitu kan, mimpinya apa? Mimpinya pengen umroh mengumrohkan, haji menghajikan dan lain sebagainya, pengen punya rumah, pengen membelikan rumah orang tua, kedua orang tua. Nah, banyak sekali mimpi-mimpi mereka yang menurut saya bagus ya. Dan akhirnya dia launching keripik ya. Keripiknya ini ya harganya 8.000 gitu. Ya oke lah, menurut saya 8.000. Saya coba nanya ya, berapa modalnya, berapa sih? Modalnya 6.000 dia bilang. Keuntungannya berapa? Keuntungan 2.000. Ya, itu udah semua yakin itu. Packagingnya iya, packagingnya belum nih Mas. Ongkirnya free atau enggak? Iya, kita bikin ongkirnya free. Nah, kalau buka keagenan buka enggak? Nah, kalau buka keagenan bingung juga Mas, mereka mau dapat untung berapa lagi? Saya buka keagenan rencana per keripik ini dan mereka dapat Rp700. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Ya, bolehlah kita ngambil keuntungan kecil ya. Cuman saya pribadi punya prinsip cari produk yang kira-kira keuntungannya itu nggak terlalu kecil, teman-teman sekalian. Kita cari margin yang cukup besar sehingga kita bisa bermain pola di sana. Contoh, misalnya ya. Makanya banyak orang bermain di wilayah skincare ya. Saya tahu banget. Ya, skincare, kemudian dia berapa ngambilnya berapa, kemudian dia ngambil keuntungan berapa. Nah, tengah-tengahnya dia mainkan di situ ada distributor, agen, supplier, ya ada reseller ya. Nah, dari situ dia keuntungan. Kemudian dia bikin sistem. Ya, sistemnya itu adalah mereka diajarkan, mereka dapat grup, dapat di mentoring dan lain sebagainya. Jadi banyak ilmu-ilmu yang mereka dapatkan sehingga orang mau join. Akhirnya mereka membuat sebuah database ya, kelompok ya, member dan lain sebagainya. Sehingga launching produk, membernya akan membeli produk-produk tersebut. Dan ini gampang sekali orang-orang bisa menemukan ya cara dia untuk mendapatkan 1 miliar pertama. Itu cara saya, teman-teman sekalian, yang menurut saya ini harus diduplikasi. Makanya kenapa ada orang yang sudah menemukan 1 miliar pertama, dia akan berpikir bagaimana dia bisa menemukan 10 miliar pertama dia. Nanti orang-orang yang sudah terbiasa mendapatkan 10 miliar pertama, dia akan berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan 100 miliar pertama, sampai 1 triliun pertama dan lain sebagainya. Inilah generasi orang-orang yang sudah mulai belajar dan dia sudah paham betul bagaimana uang itu bekerja, bagaimana dunia ini bekerja untuk bisa melipat gandakan keuntungan yang lebih baik dan lebih berkah. Tapi tentunya teman-teman sekalian,
kita nyari keuntungan adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, ya, dengan pahala yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan tentunya keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita, kegiatan kita, semuanya adalah karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetap teman-teman sekalian, kita harus aktivitasnya tentu adalah karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman sekalian, saya rasa. Oke ya, begitu pengalaman saya bisa mendapatkan 1 miliar pertama, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.